banget dialami oleh anak SMA khususnya kelas 12. Apa sih? Pada mau tahu nggak? Atau udah pada ada yang tahu nih? Nah, sebelumnya kita mau cerita dulu nih. Jadi kita punya teman, dia itu pinter, anak IPA. Di sekolahnya selalu aja diikut sertakan untuk membawa nama sekolahnya ikut cerdas cermat, dan setiap pembagian rapor dia selalu dapat ranking 1. Akhirnya dia diterima di Universitas Gadjah Mada, di universitas nomor 1 di Indonesia, di jurusan farmasi, jurusan yang diincar banget oleh anak SMA zaman sekarang, lewat jalur undangan atau SNMPTN. Nah, tapi pas semester 1 kuliah aja, dia udah merasa kayak, oh ini bukan aku banget, aku gak cocok di jurusan ini kayak bukan aku, ini bukan aku. Akhirnya pas dia semester 2, dia bener-bener ninggalin kuliahnya buat belajar ikut SBMPTN tahun depannya, jalur tes, ngambil jurusan akuntansi, yaitu jurusan IPS. Sedangkan dia aja anak IPA, otomatis dia mengulang lagi dari awal, mengulang lagi dari dasarnya. Hal-hal dari kelas 10 SMA sampai lulus SMA dia pelajari ulang dalam setahun itu untuk dapat jurusan yang dia inginkan. Alhamdulillah tahun depannya dia keterima di akuntansi UGM lewat jalur tes. Tapi sayangnya, kenapa sih nggak dari awal aja dia ikut SBMPTN jalur tes? Kalau memang dia memang pengen itu minatnya, kenapa nggak dari awal? Kenapa harus pas di tengah-tengah dia baru nyesal? Nah, maka dari itu, di sini kita akan menjelaskan tentang bingung memilih jurusan pas kuliah. Kenapa sih hal ini tuh penting banget buat dipikirin tadi tuh? Karena kita udah menghabiskan banyak waktu, udah menghabiskan banyak uang. Jangan sampai di tengah jalan hal yang kita lakukan jadi sia-sia dan gak ada artinya. Dari awal kita harus persiapkan apa yang kita mau dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau gitu gimana sih nih tipsnya biar kita bisa milih jurusan yang tepat? Nah, yang pertama, tanyalah pada diri kalian masing-masing, apakah profesi yang kalian mau itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Sekarang ambil sebuah kertas dan bikin 4 kolom. Di kolom yang pertama, bikin minat, bakat, atau aktivitas yang kalian sukai. Yang kedua, pilih profesi. Di kolom yang kedua, bikin profesi. Contohnya, kalian suka jahit nih, bisa kan bisa buka manufaktur tekstil, atau kan suka bikin kue nih, bisa jadi pengusaha. Atau kan suka main game, bisa jadi game designer baik di bidang grafik ataupun di bidang animasi. Selanjutnya yang kedua, pahamilah nilai-nilai yang kalian anut, atau lebih tepatnya panggilan jiwa kalian. Pernah nggak sih kalian merasa kayak, aduh aku pengen banget nih menolong anak-anak yang kurang mampu, aku pengen banget ngasih mereka pendidikan yang layak. Berarti panggilan jiwa kalian adalah menjadi seorang guru. Kalau gitu nggak ada salah dong kalian ngambil jurusan agar bisa mendapat gelar SPD dan menjadi seorang guru. Atau kan pernah nggak sih merasa kayak, aduh aku pengen banget deh bantu korban-korban di Syria misalnya, aku kasian banget sama mereka luka-luka dan segala macamnya, aku pengen banget bisa ngebantu mereka. Berarti panggilan jiwa kalian adalah menjadi seorang dokter. Nggak ada salahnya dong kalian ngambil jurusan kedokteran. Atau pernah nggak sih kalian merasa kayak, duh aku pengen banget nih ngasilin sesuatu, aku pengen banget jualan hal-hal yang berguna. Otomatis kalian bisa dong jadi pengusaha dan mengambil jurusan ekonomi bisnis. Selanjutnya nih yang ketiga, pahami syarat-syarat yang harus kalian miliki untuk bisa masuk atau memiliki profesi yang kalian inginkan. Di kolom yang ketiga bikin syarat. Contohnya kalian hobi main game dan ingin menjadi seorang game designer baik bidang animasi ataupun grafik. Kalian harus berarti untuk memiliki pekerjaan itu kalian harus menguasai ilmu komputer, desain grafis dan sebagainya. Atau kalian pengen menjadi seorang dokter, otomatis kan harus memiliki ilmu biologi tentang peredaran darah dan sebagainya. Nah, yang keempat, pahamilah situasi global, internasional, nasional dan lokal saat ini. Kenapa sih harus dipahami? Karena lebih kurang prospek kerja itu harus banget masuk dalam pertimbangan kita. Kenapa seperti itu? Bayangin aja,
lama-kelamaan, bahkan setiap bulan nih mungkin makin banyak lulusan dari setiap jurusan dan fakultas, baik itu fakultas A, B, C, semuanya itu mengeluarkan lulusan baru, mengeluarkan sarjana baru. Misalnya di perusahaan A, bulan sekian butuh tenaga kerja 25 orang, pesaingnya itu 100 orang. Nah, bulan depan 3 bulan lagi itu pesaingnya untuk mendapatkan 25 kursi 200 orang. Makin lama tahun depannya mungkin udah 1000 orang yang mengincar 25 kursi itu. Otomatis pesaingnya semakin banyak dan peluang kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Memang tidak ada salahnya sama sekali untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kita walaupun prospek kerjanya itu kecil. Nah, tapi bayangin deh, jurusan-jurusan seperti teknik kimia, ilmu komputer yang prospek kerja itu banyak banget, banyak sarjana yang pengangguran. Apalagi jurusan-jurusan yang prospek kerja itu kecil. Nah, maka dari itu lebih kurang prospek kerja itu harus banget masuk dalam pertimbangan kita dalam memilih suatu jurusan. Nah, selanjutnya nih yang kelima, yang gak kalah pentingnya, komitmen. Kenapa sih kita harus berkomitmen? Karena jangan sampai kita putus atau menyesal di tengah jalan. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang gak sedikit, udah berpuluh-puluh juta dan menghabiskan waktu yang lebih dari setahun 2 tahun. Akhirnya kita nyesel dan pindah jurusan, dan itu sama sekali sia-sia yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita bertengah jalan. Maka dari itulah komitmen sangat penting sekali. Nah, yang keenam nih, carilah pengalaman-pengalaman dari kakak kita, tetangga kita, saudara kita, ataupun sepupu kita yang sudah berkecimpung di dunia kerja dari jurusan yang kita inginkan. Misalnya kita pengen jadi dokter nih, nah pas banget nih tetangga kita misalnya nih ada yang jadi dokter juga nih. Tanyain dong, kak, gimana sih jadi dokter itu? Di kuliahnya tuh ngapain aja sih? Asik gak sih? Nah, maka dari itu di kolom yang keempat silakan tambahkan hal-hal yang bisa saya lakukan sekarang. Contohnya kalau mengambil teknik kimia, maka hal-hal dasar yang dipelajari dalam teknik kimia itu adalah termokimia, termodinamika, mekanika fluida, baik itu fluid statis atau fluid dinamis dan sebagainya. Otomatis kalian bisa lebih menguatkan dasar-dasar hal-hal tersebut yang sudah kita pelajari di SMA agar kedepannya kita nggak harus mengulang lagi atau kita udah mantap banget nih tinggal ngikutin aja, tinggal nambah-nambahin lagi. Nah, kemudian yang ketujuh, carilah alternatif lain. Memangnya kenapa sih harus pilih alternatif lain? Karena terkadang apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau, yang kita rencanakan belum tentu baik buat kita. Misalnya kita pengen jadi A, terus Tuhan bilang kamu nggak cocok di situ. Aku udah nyiapin rencana yang lebih baik lagi buat kamu. Percayalah, rencana yang Tuhan bikin itu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Jadi sebisa mungkin untuk mengatasi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi ke depannya, lebih baik kita membuat dulu sedini mungkin alternatif lain, entah itu kita ikut tes lagi atau ikut tes tahun depan, ataupun kita memilih jurusan yang lain yang sesuai juga dengan minat dan bakat kita. Mungkin itu saja yang disampaikan. Jadi kesimpulannya, memilih jurusan yang baik itu sangat penting sekali agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, apa yang sudah kita keluarkan itu tidak sia-sia dan dapat berguna untuk diri